Ini aja saya telat. Nah, kenapa telat? Nah, kalau teman-teman lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Beta Raya Farm. Nah, kali ini kita akan share tips bagaimana panen ikan ya, ikan cupang. Ini kali ini kita panennya di ikan SNI ekor lebar ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih main warna pasti tanya, ikan kecil-kecil kok udah dipanen kan gitu. Nah, kalau ikan warna itu dilumpuhkan bisa sampai 5 bulan enggak masalah, dia nggak begitu agresif. Tapi untuk ikan-ikan SNI itu, ikan kontes itu panennya lebih cepat. Ini aja saya telat. Nah, kenapa telat? Nah, kalau teman-teman lihat ini beberapa ekornya kan sobek ini. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, sayang banget sampai ekornya pada rusak. Nah, beberapa ikan ini. Nah, ini analnya sobek. Terus ini kelihatan kan apa? Ini juga analnya sobek. Itu analnya sobek. Nah, untuk tips saja buat teman-teman itu sering-sering cek ikannya. Usia 1,5 bulan itu mulai dicek ikannya udah mulai pada berantem apa enggak. Jadi kalau ikan yang buat kontes SNI itu biasanya ikannya lebih agresif. Nah, biasanya entah itu ikan warna atau ikan kontes, saya awal dari lubukan tetap kita kasih obat biar enggak ada jamur dulu. Terus airnya cukup segini dikit ya, jadi dia biar adaptasi dulu, jangan langsung kasih air tinggi. Biasanya dia stres, terus nggak mau makan, akhirnya malah trouble semua itu. Nah, ini beberapa yang udah saya sortir tadi ekornya yang agak trouble. Nah, di sini sebenarnya juga gede-gede itu. Di sini juga sebenarnya di bawah ini masih banyak, tapi nanti aja dulu. Kita lihat yang ini dulu. Nih, nanti kita lihat sekalian ini kan sortir. Nanti kita sortir female-nya juga. Jadi progresnya female itu nanti seperti apa, male itu seperti apa. Yang jelas kalau pakan tetap kita pakan, air itu kita tetap paling kutu air, jentik nyamuk, ganti air kita kalau bisa sehari sekali, maksimal 2 hari sekali. Nah, maksimal 2 hari sekali. Itu kenapa? Bukan karena airnya sedikit juga, bukan karena apa-apa, tapi biar ikan itu cepat gede. Terus kalau di arena kan itu biasanya dari rumah terus dibawa terus di sana kan airnya baru. Nah, itu mereka juga biar cepat adaptasi seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya bawah ini masih banyak. Nanti kita ambil lagi sekalian nyortir yang female. Ini saya tak masukin ini. Nah, sementara ini dulu. Nah, kita ikannya dia langsung menuju ke bawah. Pasti di dasar. Kebanyakan ikan yang diangkat dari lubuk itu biasanya langsung di dasar. Makanya
Tadi saya menyarankan airnya sedikit karena biar dia itu nggak stres, terus juga ini apa, adaptasi di botolnya itu lebih cepat. Karena kalau langsung di botol segini katakanlah ya, saya pakai botol sosis ini, sebenarnya sama kayak botol aqua itu. Kalau langsung tinggi dia pasti stres, dia pasti gimana ya, mau makan juga susah, terus pokoknya trouble ikannya, banyak troublenya lah. Jadi ini saya pakai ini itu paling enggak 4 harian lah. Jadi kalau saya ini nanti 2 hari ganti, 2 hari ganti lah, ganti ketiga itu saya langsung airnya tinggi. Nah ini kalau saya nanti biasanya pakai yang ini, yang kemarin, yang biasanya itu. Ini isolasi segini, isolasi atas juga isolasi, jadi dia nanti mainnya di tengah. Nah itu kalau ini sebenarnya masih sedikit, dilumpuhkan sebenarnya masih banyak, cuman kita ambil yang udah kelihatan gede-gede aja. Nah ini kita nanti sekalian sortir yang female, karena kemarin saya lihat female-nya itu ekornya lumayan gede. Ada female yang ekornya itu lumayan gede. Nah siapa tahu bisa buat main juga itu female-nya. Nah itu kalau teman-teman lihat kan, nah lumayan gede. Nah ini saya sortir dulu antara female sama male-nya, siapa tahu nanti ketemu yang female-nya ekor gede ya. Nah ini sudah kita botoli sebagian. Nah langkah selanjutnya apa? Pakan. Kita langsung kasih pakan, tetap kutu air ya, kita kutu air makanya kutu air, langsung kasih pakan. Jadi saat apa, setelah masuk botol itu kita kasih pakan. Nah ini juga satu hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman itu saat panen. Saat panen itu, saat ambil dari lubukan, diusahakan kondisi ikan cupang itu dia kenyang ya, jangan sampai apa, lapar. Kalau lapar nanti di waktu diobati pada bertengkar pasti tambah parah itu, sobeknya di ekornya itu tambah parah, tambah banyak. Nah pakan kalau bisa 1 hari 3 kali, minimal sehari sekali lah. Kalau bisa 3 kali atau 2 kali itu bagus. Pakan tetap pakai kutir sama jentik nyamuk. Kalau bisa malah jentik nyamuk, malah itu tambah bagus. Nanti tulangan ekor-ekornya itu gede. Pergantian air itu maksimal 2 hari sekali. Kita ganti total ya, enggak sifon di waktu di botol itu. Semakin sering ganti air itu semakin bagus, ekor cepat gede, ikan juga sehat. Nah untuk teman-teman yang belum mencoba breeding ikan SNI, saya sarankan mulai sekarang beralih ke ikan kontes.
karena banyak banyak latbet, banyak kontes itu yang mengacu ke SNI. Saya sarankan ke teman-teman itu ke kontes SNI, langsung pindah ke ikan-ikan SNI. Karena apa? Harganya itu di ikan cupang kontes itu masih stabil sampai sekarang ketimbang ikan warna. Kalau dulu ikan Nemo, ikan koi itu mahal, tapi sekarang kalah sama Avatar gini kan. Saya masih main warna masih. Nah, cuman sekarang saya lebih fokus ke ikan SNI. Nah, enaknya ikan SNI itu biasanya sebenarnya ini pun udah di booking orang, udah banyak yang booking kemarin. Cuman saya nanti dulu, saya mau buat konten dulu. Nah, usia-usia segini itu mereka udah pada booking, udah enak dijual. Jadi usia 2 bulan, 2 bulan setengah itu ikan-ikan SNI udah pada keluar. Nah, kalau ikan-ikan apa warna kan kita harus nunggu 5 bulan, 4 bulan baru bisa jual kan. Nah, dan harganya pun kalau kita nggak mengikuti tren sekarang juga repot. Katakanlah ngikuti tren sekarang pun juga belum tentu hasilnya seperti mereka-mereka yang udah punya nama. Tapi kalau SNI insya Allah kalau ikannya bener pasti dicari orang. Nah, sekian video dari saya. Tetap semangat, salam semangat, salam hebat Beta Raya Farm.